dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pada saat masyarakat Indonesia sedang fokus mengikuti kasus pidana Vina, almarhum Vina di Cirebon, ternyata tindak pidana lain semakin meluas. Akhir-akhir ini tindak pidana yang semakin meluas adalah tindak pidana penipuan cinta melalui dunia maya, love scam, di mana orang berkenalan dengan aplikasi cinta seperti Tinder. Berkenalan baru 1-2 bulan, si cowok kadang meminta foto tanpa busana, meminta uang, dan kemudian berakhir dengan pemerasan. Demikian juga wanita juga banyak yang melakukan hal yang sama. Ada apa ini? Dan anehnya lagi, sesudah menjadi korban, si korbannya tidak berani membuat pengaduan. Halo para pemirsa, Hotman sebagai orang yang sudah banyak pengalaman dalam dunia cinta, agar berhati-hati dan harus berani dan melihat yang merayu Anda melalui aplikasi cinta. Kalau ada cowok baru 2-3 bulan sudah meminta uang, pantaskah laki-laki seperti itu untuk dicintain? Masih banyak cowok yang gantengnya seperti Hotman Paris. Para pemirsa, inilah topik kita malam ini, love scam, tipu daya cinta melalui dunia maya. Love scamming atau penipuan berkedok asmara terjadi lagi. Kali ini salah satu korbannya adalah anak di bawah umur dan juga seorang perempuan dewasa. Namun yang mengejutkan, pelaku love scamming ini adalah seorang narapidana yang melakukan aksinya dari dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang. Jika membuka kacamata dan pandangan lebih luas, love scamming ini kerap terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Mereka menganggap dunia maya adalah sebuah tempat yang nyaman untuk mendapatkan teman, bahkan pasangan baru. Mereka kerap berselancar di dunia maya melalui ragam akun media sosial hingga dating apps. Rendahnya literasi digital tentunya membuat ancaman love scamming kian meningkat. Iming-iming cinta dan perhatian yang berlimpah terkadang membuat korban mau mengikuti perintah pelaku, baik untuk mentransfer sejumlah uang, membelikan barang-barang, hingga mengirimkan foto atau video syur tanpa busana. Apa yang sebenarnya membuat kasus love scamming ini kerap terjadi? Apakah memang literasi digital masyarakat yang kurang? Minimnya pendidikan seksual sejak dini, ancaman hukuman pelaku love scamming yang rendah, atau pengawasan akses digital yang kurang maksimal? Para pemirsa, saya tidak pernah lupa mengingatkan para pemirsa untuk mengikuti gaya hidup Hotman Paris dan STY, Ketua Timnas Bola Nasional. Yaitu kami berdua adalah pecinta kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat Hotman bisa menangani ratusan perkara, tetap tidak ngantuk dalam waktu 18 jam sehari. Dan juga kopi luwak ini bisa diminum walaupun belum sarapan, aman di lambung. Jadi sekali lagi, Anda mau sukses, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Kesukaan Hotman Paris selama puluhan tahun, dan juga STY, Ketua Timnas Bola Nasional. Lu percaya nggak dia minum ini tiap hari? Benar-benar mantap. Oke, komisioner Komnas Perempuan, ya, boleh Ibu uraikan modus penipuan cinta melalui dunia maya ini akhir-akhir ini? Ya, kalau berdasarkan data ya, Bang Hotman, Ya. kami menerima sekitar 5 kasus, dan
Ini menarik ya, karena mereka 5 kasus. 5 kasus. Korbannya perempuan atau laki? Korbannya perempuan. Korbannya perempuan semua. Wah, ini laki-laki ini benar-benar ini kacau deh. Gimana? Terus? Iya, mereka mengaku pekerja offshore. Mengaku pekerja offshore. Ya, dan Pertamina menyebut nama Pertamina. Oke. Kemudian Papua Barat. Papua Barat. Dan ini semua mengadu secara online. Jadi para perempuan ini berasal dari Garut, aduannya dari Garut, kemudian dari Blora, dari Bangkalan, kemudian juga dari Semarang. Semua dirayu melalui aplikasi Kencan. Betul. Jadi ada macam-macam sih sebenarnya. Ada Facebook juga. Kemudian ada aplikasi Kencan Badu, ada Tantan, ada Cupid. Dan semuanya modusnya sama ya. Jadi alasannya nggak bisa ketemu gara-gara tugas begitu? Betul. Alasan tidak bisa bertemu, tapi dibuka dengan perkenalan, kemudian pendekatan secara intens, lalu kemudian I love you, good morning gitu kan? Betul. Kemudian akhirnya saling menyatakan, si pelaku menyatakan cinta. Tapi kemudian melakukan kebohongan, misalnya saya mau datang tapi saya perlu diberi uang untuk transport, saya kehilangan barang, saya kerampokan ketika dalam perjalanan, sehingga perempuan atau korban harus wanita percaya aja begitu. Kalau dalam urusan cinta, cinta itu semuanya kan ada trust ya. Dan inilah yang menarik dari kasus-kasus love scamming. Jadi ibu mengatakan dalam urusan cinta logika udah nggak berlaku gitu? Ya pada titik tertentu ya. Begitu? Pada titik tertentu itu terjadi karena sebenarnya yang diarahkan adalah satu pada manipulasi perasaan ya. Manipulasi perasaan. Betul. Bahasanya mantap banget itu. Manipulasi perasaan. Terus? Iya, ada manipulasi, ada kebohongan. Tapi karena merasa bahwa ini adalah teman dekat dan dia selalu bersama dan si pelaku ini menangkap ada kerentanan korban. Itulah yang disasar sebenarnya. Kerentanan korban, misalnya wanita kesepian begitu? Betul. Kemudian merasa butuh teman. Butuh teman. Kemudian cukup mapan sebenarnya si perempuan. Rata-rata wanitanya cukup mapan. Cukup mapan. Dalam arti dia punya penghasilan. Walaupun mungkin juga terbatas ya, tapi setidaknya dia punya penghasilan dan merasa bisa membantu si temannya ini. Dan sampai berapa kali mereka kirim uang? Tetap masih tidak kepikir bahwa ini cowok penipu gitu loh? 1 kali, 2 kali, tapi kan itu juga ada rasa aneh gitu ya. Dan biasanya mereka akan menyetop. Setelah itu ada marah dari si pelaku dan merasa bahwa kok kamu tidak cinta pada saya gitu. Jadi rasa cinta, kata-kata cinta itu selalu diulang untuk mengatakan bahwa kamu harus kirim sesuatu ke saya, kirim barang atau kirim uang, transfer uang untuk membuktikan rasa cinta gitu. Dan sesudah mengadu begitu ke Komnas, apa tindakan dari Komnas? Seperti biasa kalau kami kan melakukan rujukan ya, karena sistem referral yang kami punya dan pengaduan ini menariknya adalah di Polsek. Di Polsek. Nah, mungkin nanti saya akan tanya ke hukum pidana. Betul. Itu termasuk penipuan enggak sih? Kalau menurut saya... Nanti kita akan bahas itu ya. Penipuan enggak itu? Kalau menurut saya iya. Kenapa penipuan? Karena satu, kita tidak pernah tahu siapa dia. Kedua, IP bisa berganti-ganti. Ketiga, tidak pernah ada pertemuan secara nyata. Kalau saya bilang sama ibu, I love you bu, kirim dong uang dong. Itu penipuan bukan? Tergantung. Kalau misalnya Bang Hotman menyatakan bahwa ada sebuah rasa percaya yang kemudian dibuktikan, kemudian saya mengatakan bahwa mari kita melakukan sesuatu kesepakatan, tapi kemudian ternyata kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Misalnya kita akan bahas nanti dengan Pak Jamin Ginting. Ibu dia, yang kalian, ibu kan ketua yang bagian apa tempat mengadu orang-orang korban dari apa korban love scanner ini ya? Iya betul.
Coba diuraikan apa aja pengaduan yang datang ke organisasi Ibu? Saya kan mewakili dari komunitas Waspada Scammer Cinta. Waspada Scammer, ya. Iya, jadi udah langsung mengerucut ya Bang ya. Jadi kami tuh menerima aduan bukan hanya orang Indonesia, perempuan Indonesia saja yang di dalam negeri, tapi juga yang dari luar negeri, dari Denmark, dari Australia, dari Saudi Arabia, dari Malaysia, kurang lebih seperti itu. Yang dari luar negeri korbannya perempuan? Perempuan laki sama Bang. Oke. Terus udah gitu, kalau tadi Abang bilang kenapa sih mereka kok tiba-tiba kok jadi terjerat di situ ya Bang ya? Karena kalau misalnya dilihat dari lapangan dan juga dari pengaduan-pengaduan itu ada 3 hal Bang. Karena mereka lonely, mereka kesepian. Mereka kesepian. Terus udah gitu mereka juga alone sendiri. Mereka juga alone. Nah, sama mereka itu desperate. Desperate apa dulu? Ingin sesuatu, ingin cinta, ingin elusan gitu. Mungkin juga karena keterpaksaan, karena kondisi. Kayak misalnya sudah dimintain sama orang tuanya untuk cepat-cepat menikah. Oke, jadi kurang lebih seperti ada itu. ada tuntutan cepat menikah, begitu ada cowok mendekati langsung mau gitu. Enggak juga sih. Mereka juga sebetulnya juga udah milih-milih Bang. Makanya mereka tuh pakai aplikasi agar supaya mereka tuh udah jadi ngejaring lah ya. Lewat misalnya hobi yang sama, agama yang sama, terus sedikit itu kesenangan yang sama, apapun itu atau pekerjaan yang sama kurang lebih kayak gitu. Nah, sebetulnya mereka udah berusaha Bang. Tapi yang tadi Abang bilang terus sedikit itu apakah karena cinta terus sedikit itu jadi bodoh gitu dan apakah ini penipuan apa enggak? Jadi gini Bang. Kalau di lapangan mereka itu tulus untuk mencari jodoh, untuk mencari teman hidup. Maksudnya si korban ini? Korban. Tulus mencari pasangan hidup. Nah, naif lah ya, bilang naif, kita naif. Nah, tapi yang di sininya ini, misalnya Abang gitu ya, mohon maaf. Jangan saya. Jangan. Oke deh, orang lain itu si A gitu ya. Dia itu niatnya dari awal mencari uang. Nah, jadi dari situ itu udah beda ya Bang ya. Jadi yang satu mau mencari sebetulnya ketulusan, sedangkan yang di situ memang niatnya untuk mencari uang. Jadi mau nggak mau dia nipu untuk supaya bisa dapetin itu. Makanya pada saat kalau kita minta korban melapor, laporannya itu adalah karena ditipu gitu loh Bang. Ada berapa jumlah persentase cewek sama cowok yang sebagai korban? Iya sih, memang lebih banyak perempuan sih Bang. 1:5 Bang. 1:5? Iya. Terus sudah ada nggak yang sampai sudah proses pidana ke pengadilan? Sudah ada. Ada berapa orang? Bisa dihitung dengan jari sih Bang kalau itu ya. Bisa dihitung dengan jari yang menempuh proses hukum, tapi yang korban banyak banget begitu? Betul. Karena apa itu nggak berani? Karena gini Bang, mereka tuh kan sudah jadi korban secara mental sama finansial Bang. Jadi untuk ngadu aja mereka tuh kadang-kadang tuh udah capek duluan karena udah atau malu juga. Atau malu juga. Nah terus udah gitu secara finansial kan harus bolak-balik gitu ya Bang. Mereka nggak ada uang lagi. Jadi terus udah gitu mau nggak mau mereka jadi mikir-mikir lagi. Nah bagi yang beberapa itu mereka ada waktu, masih ada uang dan mentalnya juga masih bisa karena disokong mungkin sama support system di keluarga yang lumayan dibandingkan dengan yang tadi enggak. Nah, jadi cuma tinggal beberapa gelintir aja lah yang di saya itu paling cuma nggak sampai 10 Bang. Dan itu sampai sekarang udah ada yang 3 tahun itu masih belum diapa-apain. Belum diapa-apain sama? Kita udah kasih laporan dari kepolisian. Ya karena pelakunya pun nggak tahu di mana kan? Ada yang sudah tahu Bang, ada yang udah ada orangnya, sudah ada semuanya datanya. Tapi mungkin satu dan lain hal, ada yang lebih penting mungkin, jadi terus sedikit itu masih agak dikesampingkan sekarang. Jadi proses penindakan hukumnya pun masih masih agak lama ya dibandingkan dengan yang lama. Kita habis ini akan berbicara langsung dengan salah satu korban aplikasi cinta, korban penipuan cinta. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.